Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita lanjutkan kembali belajar Flash-nya ya. Ini adalah seri keempat ya. Jadi kita hari ini akan terhubung dengan database MySQL. Namun ada sesuatu yang terlupa kemarin di seri video ketiga bahwa saya belum masuk pada virtual environment-nya nih. Nah, kalau kita cek nih, dia belum masuk pada virtual environment ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi kita close dulu ya di servernya, lalu kita masuk dulu pada virtual environment-nya ya. Jadi caranya adalah ketik search ya, kemudian nama environment-nya adalah env, kemudian bin, kemudian activate ini ya. Nah, sekarang sudah masuk nih. Caranya bisa kita lihat adalah dia masuk pada env. Oke, jadi kita harus install ulang library-nya ada pip 3 install Flask ya. Jadi kita install Flask-nya lagi. Lalu kita juga 3 install .env-nya kita install dulu ton.env-nya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan install dulu ini dulu nih, install namanya Flask SQL Alchemy ya, SQL Alchemy. Jadi dengan si Flask Alchemy ini kita bisa buat tabel database tanpa harus masuk ke php-admin. Jadi langsung bikin struktur tabelnya. Nah, ini menarik nih. Lalu juga kita akan install Flask Migrate-nya ya. Jadi kayak fiturnya Laravel nih. Ya, ada Flask Migrate ya. Jadi terus kita juga akan melakukan instalasi yang namanya MySQL-nya ya, biar kita bisa terhubung dengan database MySQL. Oke, ini masih menunggu. Oke, Flask Migrate-nya. Jadi kita akan install Flask Migrate. Ini sepertinya ada koneksi ya. Jangan-jangan koneksi saya putus lagi ya. Oke. Tidak ya. Oke, sekarang kita akan install MySQL-nya ya, MySQL. Nah, oke. Kita sudah menginstal semua library-nya ya. Oke, jadi apa langkah selanjutnya? Ya, langkah pertama adalah kita edit dulu nih. Nah, edit dulu env-nya. Itu nanti kita akan terhubung dengan database-nya. Oleh karena itu kita buka sorry. Ini ya, sampai P-nya ya. Jalankan dulu MySQL-nya sama Apache-nya nih. Sampai P jalan dulu. Kalau udah hijau gini udah running ya. Lalu untuk portnya inget nih 3307. Cara lihat portnya gimana? Ini pilih configure dulu ya. Jadi nanti kita lihat portnya. Nah, sudah kita buat database-nya nih. Database-nya saya telah buat namanya adalah DB Belajar Flask ya. Namanya DB Belajar Flask. Nah, kalau belum ya tinggal bikin lagi aja baru ya. Jadi tinggal pilih new. Ya, misalnya ini adalah Belajar Flask DB gitu ya. Oke, Belajar Flask DB saya create ya, saya create. Nah, langsung kita konfigurasi nih di sini ya. Oke, jadi kita buat DB hostnya adalah 127.0.0.1 ya, ini localhost. Lalu portnya ingat tadi ya 3307. Nah, oke. Lalu database-nya ya, database-nya adalah belajar Flask ya, DB ya. Lalu DB underscore username-nya, username adalah root ya, karena saya pakai root saja, lalu passwordnya kita kosongin saja. Password. Nah, kalau mau kalian lebih aman, silakan bikin password saja di PHP admin kalian. Nah, sudah ya, env-nya sudah. Nah, sekarang kita bikin di root folder, kita bikin namanya config ya, config.python. Ya, di config Python ini isinya apa? Ya, itu manggil apa yang sudah kita definisikan di env ya, dari hostnya, username-nya, database-nya, password-nya gitu ya. Caranya adalah kita import OS ya, biar kita bisa membaca ini ya direktorinya. Kita buat satu variabel dir yaitu os.path ya, .abspath ya. Kemudian kita baca os.path-nya adalah directory name-nya, dir name ya. Yaitu apa? Yaitu file. Oke, saya sudah buat sebuah variabel yang bisa membaca env. Ya, sekarang kita bikin kelas aja. Kelas konfigurasinya ya, dia parameternya objek gini. Lalu hostnya kita tentukan adalah string
yaitu os.environ ya, environ.get ya. Get itu adalah DB hostnya ya. Ya sesuai dengan environment tadi ya, DB host gitu ya. Ini sama dengan ya, bukan titik 2 ya. Jadi tolong sesuaikan, jangan sampai salah ketik, yaitu titik 2 harusnya sama dengan ya, host, kemudian database-nya, kemudian setelah database-nya ada username ya, kemudian di sini adalah password-nya gitu ya. Lalu juga sama nih db underscore database ya, kemudian di sini ada db underscore username, lalu di sini ada db underscore password. Nah, kita sudah tentukan definisi dari setiap kelasnya. Lalu kita akan koneksikan dengan SQL Alchemy-nya, tapi kita tampung dulu dalam sebuah objek ya, di sebuah kelas, yaitu SQL Alchemy ya, kemudian database URI ya, ini untuk mengoneksikannya. Jadi SQL Alchemy itu skemanya gini, yaitu MySQL ya, terus kita pakai library-nya yaitu PMySQL ya, PMySQL titik 2 garis miring kita tambahkan username-nya ya, kemudian kita juga definisikan username-nya apa ya, kemudian kita definisikan password-nya juga nih. Password-nya adalah kita tambah ya pakai password gitu ya, kemudian host-nya ya pakai add ya, localhost ya, jadi kita pakai host ya, kita host, lalu kita tambah ininya ya, nama database-nya ya teman-teman ya. Nama database-nya berarti setelah host, bukan setelah tambah, berarti kita garis miring adalah database-nya. Nah, database-nya seperti ini. Kemudian kita juga atur dulu nih apakah track modification-nya true atau false ya. Jadi saya akan buat SQL Alchemy ya. Dia itu track modification. Modification-nya saya buat jadi false ya, false ya. Lalu SQL Alchemy ininya ya, biar bisa record ke query-nya ya. Query ya, saya buat jadi true. Ya, seperti ini. Nah, sekarang saya sudah buat sebuah kelas yaitu config ya. Dia akan definisiin hostnya, lalu dia melakukan koneksi dengan PMySQL, itu dia baca username, password, host dan sebagainya. Nah, sekarang buka di app-nya, buka init-nya ya. Di sini sudah masuk pada Flash-nya. Setelah Flash-nya kita import, berarti kita akan import juga config ya. Import config ya. Jadi caranya adalah from config import config ya, config ini ya. Lalu kita import juga Alchemy-nya ya, flash SQL Alchemy-nya ya. Dari mana? Dari kita import SQL Alchemy-nya, Alchemy ya. SQL Alchemy ya, ini ya. Oke, setelah diimport Alchemy-nya, saya juga dari si migrate-nya ya, dari si migrate saya panggil flash migrate. Kita import migrate ya, migrate. Ya, setelah migrate-nya diambil sudah, berarti kita tinggal koneksi ini database-nya. Database-nya yaitu tinggal app.config ya. Konfigurasiin dari objek ya, from objek yaitu config ya, config ya. Jadi config-nya yang telah kita bikin tadi kita jadikan sebuah pengaturan di app-nya ya, sudah. Kemudian kita buat sebuah variable yaitu db, yaitu SQL Alchemy ya, yaitu baca app-nya, oke. Dan migrate-nya adalah migrate dari app dan database-nya. Jadi kita hubungkan app dan database-nya. Nah, sekarang kita sudah import app ya. Sorry, ini harusnya import root ya.
import routes ya, routes ya. Oke. Sekarang kita butuh modelnya, tapi kita harus init dulu nih ya. Jadi kita pakai flash db init ya. Kita coba. Oke, kalau udah gini berarti creating directory ini udah bener ya. Jadi sudah terjadi migration. Kalau kita cek kalau bener ini sudah berhasil, muncul folder baru nih namanya migration. Nah, kalau sudah ada migration, jadi kita bisa bikin model nih teman-teman. Bikin model ya, bikin model. Sebelum bikin model kita bikin initnya dulu ya, biar dia baca pertama kali ya. Tapi kita kosongkan saja initnya, maksudnya biar ketika dia mengakses folder model, dia langsung baca ini. Nah, oke, sekarang kita bikin sebuah model user ya. PHP lagi. User.python ya. Jadi kita bikin folder. Di dalam folder kita bikin namanya model adalah user ya. Oke, di sini apa saja yang akan kita pakai itu dari from app import tentunya database-nya, kita import db-nya ya. Oke. Lalu kita juga import datetime ya. Datetime karena kita nanti akan bikin created add dan update add ya. Datetime. Lalu setelah datetime yang kita import, nah sekarang kita buat apa ya? Kelas ya. Kelas ya, kelas user ya. Ini jadi modelnya yaitu db.model. Nah, ini ya. Jadi kita akan db.model ya, gini. Isinya apa saja? Ada ID ya. Kita biasa ya bikin fieldnya itu ID yaitu db.kolomnya yaitu pakai big integer kalau saya big integer ya, dia primary key-nya kita bikin true ya. Oke, lalu auto increment ya, auto increment-nya adalah true ya. Oke, jadi di tabel user nanti ada ID ya, dia punya primary key sebagai ID-nya, lalu dia auto increment ya. Lalu selanjutnya kita ada name ya, name yaitu db.column ya. Isinya adalah karena name kita cukup pakai string saja ya, db.string panjangnya misalnya 250 gitu ya. Karakternya gitu ya. Kemudian boleh nggak nullable? Nullable. Boleh nggak kosong ya? Nggak boleh ya. Jadi harus diisi ya. Jadi false. False. Oke. Apa aja nih selain name ya? Misalnya saya pengen tambahkan selain name itu ada email ya, ada email. Lalu email juga pakai string ya, tetap dia juga selain ini kita pakai biar jadi indeks saja karena indeksnya. Kenapa saya bikin indeks? Karena nanti kita bikin menu pencarian ya berdasarkan emailnya seperti login gitu ya. Lalu unik. Kalau login kan misalnya kita apakah database apa emailnya sudah terdaftar atau belum gitu ya. Oke, indeks uniknya saya bikin true juga ya. Lalu null labelnya juga false ya. Oke, email sudah. Lalu kita buat password ya, password. Oke, password. Passwordnya pakai string juga. Panjangnya saya samakan saja. Oh, email ngapain panjang-panjang ya? 100 aja ya. Nggak mungkin ya. Banyak banget ya. 60 kali ya. Iya, email. Oke, passwordnya mungkin saya panjang 90. Kemudian ini nggak indeksnya nggak usah ya. Langsung null labelnya saja. Lalu kita buat ini ya. Created biasa ya. Nah, dia pakai db-nya bukan string nih, tapi date time ya. Date time ya. Date time jadi nggak usah pakai panjang. Lalu default-nya kita bikin default jadi sorry. Saya salah nih. Nah, harusnya ini nih, date time ya. Date time ya. Kalau date time nggak usah pakai panjang, oke. Nah, sekarang ini nggak perlu ya. Jadi tinggal kita biar isi otomatis default ya, itu date time dot utc no gitu ya. Oke. utc no ya. Oke, lalu kita buat juga yang
update-nya ya, update ya, updated. Oke, sama, formatnya sama. Nah, sekarang kita representasikan dengan sebuah function def, yaitu representasi stringnya ya seperti ini. Oke, lalu kita returnkan dalam bentuk seperti modul gitu ya, user ini ya, lalu seperti ini ya, saya tutup ya, oke, ini biar terbaca gitu ya, lalu kita format ya, kita format dengan namanya self.name. Oke, kita sudah bikin model yaitu user ya, sekarang sudah. Nah, kalau sudah bikin modelnya, kita akan lakukan migrasi ya di sini ya. Clear dulu. Nah, migrasinya caranya adalah kita ketik flask ya, flask lalu db migrate ya dari migrasi ini. Nah, migrate, kemudian kita berikan komentar misalnya membuat tabel user gitu ya. Seperti ini, kita enter. Nah, oke, ini masih ada kesalahan ya, ada error ya. Kalau kita baca itu di mana nih, panjang juga ya. Panjang banget. Nah, ini flash migrate membuat ini. File user belajar flag. Kita cek. Nah, unknown database ya. Jadi tidak ada database-nya. Kita cek lagi. Database-nya belajar flask underscore db, bener nggak nih? Belajar flask underscore db. Kita sesuaikan ya, sudah sama bener ya. Ini koneksi nih sebetulnya nih. Oke, kita cari. Oke, DB unit sudah muncul migration. Lalu kita coba ya, kita migrate dulu. Masih error? Masih error. Apa yang terjadi? PMSQL-nya, coba ya. Ini ada yang salah nih. Database. Nah, ini kan gue bilang salah ya kan. Kita coba lagi ya. Oke. Nah, ini udah berhasil. Oke, kita coba cek apa ada di sini, isinya apa. Nah, ini sudah muncul Alembic version. Nah, tapi usernya mana gitu ya. Usernya belum ada ya. Jadi, oh ya, berarti belum upgrade ya. Jadi kita flash db upgrade upgrade kali ya. Coba. Yes. Coba. Kita enter. Enggak. Database ya. Oh, belum ya, belum muncul. Migrate sudah. No change in schema, db upgrade ya. Plus. Oke, padahal saya sudah bikin. Oh, di sini nih teman-teman. Di initnya. Nah, ini belum nih. Belum apa ya? Belum kita import nih modelnya ya. From app.model. Oke. Import ya. User ya tadi ya. Oke, sorry ya. Sudah ya, seperti ini kita coba. Oke, upgrade. Coba, ada nggak? Belum ya. Sebentar ya. From model import user. Rootnya sudah. Migrate-nya sudah, DB-nya sudah. Oke, config-nya sudah. Oke, kita cek lagi. Apalagi yang kurang ya. Oke, ini. Oke. Sampai kita coba lakukan. Oh ya, kita coba migrate lagi. Oke. Oke, sekarang kita upgrade.
Nah, ini sudah kayaknya nih, udah berhasil kalau nggak salah. Yes, sudah ada user ya. Kita cek usernya. Nah, strukturnya ada name, email, password, created app. Jadi tadi kesalahan saya hanya kurang di kita migrasikan lagi karena saya tadi lupa melakukan import modelnya ya teman-teman ya, sorry banget. Oke, setelah ini kita juga harus ini dulu nih, migrate lagi baru kita upgrade gitu. Oke ya, cukup panjang sekali proses, migrasi database-nya yang ada di ini, tapi nggak apa-apa ini kalau sudah tersetting kita tinggal, ngatur-ngatur yang mudah-mudah saja ya. Oke. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau pusing, bingung, silakan ulangi saja videonya atau komentar saja di kolom komentar YouTube ya. Kalau, ada waktu senggang saya akan coba balas dari pertanyaan teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih ya. Besok kita akan buat video untuk membuat data dulu, data palsu pakai seeder ya, mirip Laravel juga. Kalau udah itu kita tampilkan datanya di REST API, lalu kita bikin, post post data, update, delete, lalu kita bikin login dan seterusnya. Oke ya. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di seri video berikutnya.